Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila musannif hadzal kitab lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli was-Suyuti wa li jami'i man yadrus fi hadzal hadhihi al-halaqah al-fajriyah Ramadan fi Masjidil Mas'ad ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الله تعالى في سورة النازعات. Kita lanjutkan kembali pembahasan dalam surat An-Nazi'at. Kemarin ada dua ayat yang sudah kita baca, namun belum sempat kita menjelaskannya. Kemarin berhenti penjelasan di ayat A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha, sampai situ. Jadi ini adalah peringatan dan pertanyaan ejekan dari Allah untuk orang-orang kafir Makkah pada saat itu, yang mereka itu mengklaim bahwa ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun bertanya dengan pertanyaan ejekan kepada mereka, litaubih limunkiril ba'si min ahli Makkah, untuk orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dari ahli Makkah. Apakah ada yang lebih hebat daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah melihat, enggak usah jauh-jauh, lihat aja langit. Bagaimana bisa menjulang dengan sangat tinggi tanpa ada tiang, dan Allah bangun semua itu. Langit tidak runtuh, langit tetap kokoh. Jarak satu langit dengan langit yang lainnya sekitar 500 tahun perjalanan cahaya. Siapa yang bisa melihat dan siapa yang bisa menciptakan itu semuanya? Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemarin. Baik, wa aghtasha lailaha, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Wa aghtasha lailaha, tanda-tanda kekuasaan Allah lagi. Wa aghtasha lailaha, dan menggelapkan lailaha, akan malamnya seseorang. Apa maksud aghtasha? Ai azlamahu, artinya Allah menjadikan malam gelap. Lah, lawannya malam. Wa akhraja duha, dan Allah keluarkan siangnya malam. Apa maksud kata-kata mengeluarkan? Kenapa diksi yang Allah gunakan akhraja, yang berarti mengeluarkan? Maksudnya di dalam tafsir, abraza nuru syamsiha, Allah tampilkan cahaya mataharinya hari. Wa udifa ilaiha al-lailu li'annahu zilluha wasyamsu li'annaha sirajuha. Alasannya karena malam itu hadir menjadi penghalang munculnya cahaya matahari. Sekali lagi, malam hadir sekaligus menjadi sebab terhalangnya cahaya matahari. Ini udah dijelaskan sedikit juga di surat An-Naba kemarin. Waja'alna sirajaw wahaja. Nah, itu di ayat itu. Baik. Kemudian ini tanda kekuasaan Allah, menjadikan siang dari malam, menjadikan malam dari waktu siang. Dan kalau kita pikirkan, siapa yang bisa menciptakan siang dan siapa yang bisa menciptakan malam selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun orang yang bisa dan sanggup untuk menghentikan perjalanan siang juga perjalanan malam. Nanti ada yang debat, Pak Ustaz, emang selalukah malam itu gelap? Bukankah ada malam yang tidak gelap? Ya memang Pak.
Di daerah-daerah tertentu ada daerah yang kalau udah siang terus, sekalinya sore atau malam itu kayak sore hari kita, kayak jam setengah 6 hampir menjelang maghrib. Itu jam 3 malam tuh kayak gitu tuh, jam 2, jam 3, jam 4. Artinya apa? Siangnya lebih pendek daripada malam. Nah, kalau Bapak mau puasa di situ enak. Ada, iya, nggak banyak siangnya. Iyalah matahari tuh, terbenam lagi. Terus 24 jam kayak gitu, enak banget Pak. Nah, gimana tuh hukum puasa di daerah yang seperti itu nanti? Bahkan ada pertanyaan, kalau seseorang bisa berjalan dengan kecepatan mungkin hampir 4-5 ribu kilometer per jam, itu artinya dia bisa mengejar pergerakan matahari yang sampai ke bumi, dan dia bisa terus-terusan berada dalam waktu malam, muter terus selama bensinnya habis, kalau nggak dioplos juga Pak. Terus muter ngikutin waktu malam selama 30 hari sampai bulan Ramadan. Kan aturan puasa siang hari, nggak boleh puasa malam hari, nggak boleh, nggak ada aturannya. Andai itu terjadi, bagaimana hukum fikih menjawab itu? Nah, itu pertanyaan yang sangat asyik ya, dan menggelitik. Nanti kita jawab masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, baik, Allah menjadikan malam gelap dan mengeluarkan cahayanya duha pada waktu duha. Duha itu ya siang maksudnya. Duha itu siang. Kapan waktu duha? Dimulai dari sejak terbit matahari, syuruk. Makanya ada ulama yang mengatakan ntar kita sholat syuruk nih, itu niatnya sebenarnya sholat duha atau sholat syuruk. Kan kita sering tiap hari nih habis ngaji nih sholat 2 rakaat dan sunnah tuh. Itu niatnya sholat duha atau sholat syuruk? Ada 2 pendapat di sini. Yang mengatakan syuruk boleh, yang mengatakan duha juga boleh. Bagi yang mengatakan syuruk, yaitu sholat ketika setelah matahari sempurna terbitnya. Tapi bagi yang mengatakan bahwa itu duha, iya. Karena waktu duha itu ada 3. Ada waktu duha di awal, ada waktu duha di tengah, ada waktu duha di akhir. Waktu duha di awal itulah waktu syuruk. Tapi waktu yang paling terbaiknya di pertengahan. Kapan? Sekitar jam 9, jam 10-an WIB untuk waktu kita di sini berada. Mungkin nanti untuk kita WIB beda lagi ya jamnya ya. Tapi untuk kita afdolnya sholat duha kalau mau ditunaikan itu di jam 10-an. Makruhnya bukan makruh ya, kurang afdolnya itu menjelang zawal atau tergelincir matahari. Nah, ini bicara dari segi fikihnya. Dari segi makna di dalam Al-Quran, duha itu maknanya siang, di mana matahari ada di situ. Maka Allah menggambarkan wa akhraja duhaha, Allah mengeluarkan siang. Baik. Nah, kita lanjutkan baca bersama-sama dari mulai ayat yang ke-31. Mungkin sama saya cukup 5-6 ayat, nanti berikutnya ada yang mau lanjut silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akhraja minha والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda kekuasaan Allah lagi yang Allah jelaskan di sini. Wal arda ba'da dzalika dahaha, kemudian akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal arda ba'da dzalika dahaha, wal arda, dan akan bumi, ba'da dzalika, setelah yang demikian itu semuanya, dahaha, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dahaha? Basaqaha, artinya Allah lebarkan, Allah bentangkan. Nah, ini dalil yang dijadikan argumentasi buat kaum FX, Pak. Apa itu FX? Flat Earth. Ya, kaum yang percaya bahwa bumi itu datar. Nih, ya, wal ardu ba'da dzalika dahaha, Allah jadikan setelahnya bumi hampar, terhampar kayak gini. Kita kan hampar itu ambal, artinya kan rata gitu. Itu menjadi dalil bahwa bumi itu rata. Bagi yang percaya, ya, bagi yang percaya. Pak Ustaz gimana? Nggak percaya. Ya. Saya nggak meyakini bahwa bumi itu datar. Tapi kalau ada jamaah yang percaya, ya nggak masalah. Ini bukan masalah akidah, Pak. Cuma jangan debat di sini, susah. Nggak kelar-kelar. Di sosmed aja nggak kelar-kelar. Kalau benar masalah bumi itu bulat atau datar. Kalau nggak percaya, terbang aja sendiri, lihat. Ntar update di story. Udah lihat ya, bulat loh. Ujung-ujungnya masih kayak gitu. Karena ada astronot dari Dubai kalau nggak salah, atau dari Timur Tengah, Muslim dia. Dia terbang dan memang foto langsung dikirimkan ke dunia buat kalian semuanya yang masih percaya bahwa bumi itu adalah datar. Yuk tinggal itu, syuf, lihat. Bumi itu bulat. Dia langsung kirimkan videonya. Maka kita punya HP semuanya, handphone kita sudah smart, handphone kita sudah cerdas, tinggal kita gunakan fungsinya untuk mencerdaskan kita juga. Nah, ya, Allah hamparkan bumi, ya ini kita lihat bumi yang rata. Bukan berarti bumi itu datar. Kemudian akhraja minha ma'aha, akhraja hal bi'idmarin ay mukhrija. Allah Subhanahu wa taala dari bumi itu mengeluarkan minha, daripadanya bumi, ma'aha, akan airnya bumi. Gimana caranya Allah mengeluarkan air dari bumi? Bitafjiri uyuniha, tafsirnya dengan Allah pancarkan mata airnya. Jadi ini menjadi salah satu sumber air. Ini menjadi salah satu sumber air. Allah keluarkan dari bumi, ma'aha, ada airnya. Dan ini udah jelas, mata air termasuk salah satu air mutlak. Sekali lagi, mata air termasuk air mutlak. Artinya bisa dipakai untuk bersuci dan juga mensucikan. Itu air mutlak. Wa mar'aha, dan Allah jadikan bumi ini mar'aha, tempat menggembalanya. Apa sih yang digembala? Matar'ahu na'amu, apa yang engkau gembala di bumi itu daripada binatang ternak, kemudian minasyajari, dari pohon, wal mushbir, rumputan, wa ma ya'kuluhun nasu, dan apa yang dimakan oleh manusia, minal aqwati, daripada makanan-makanan pokok, wa thimari, buah-buahan, wa itlaqul mar'a alaihi isti'arah. Penggunaan kata-kata mar'a, tempat gembala, alaihi isti'arah, itu adalah majaz isti'arah. Maksudnya Allah jadikan mar'a, tempat menggembala, ini maknanya umum. Allah menciptakan bumi ya tempat buat kita bertani, bercocok tanam, untuk menternak hewan ternak peliharaan kita. Kenapa disebutnya hewan ternak ini? Itu karena pekerjaan orang Arab zaman dulu yaitu bikin hewan ternak, usaha hewan ternak, pertanian dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Ya. Ini faedah adanya al-ard, bumi. Kemudian wal jibala arsaha, ini sama kayak ayat yang di surat An-Naba. Wal jibala autada,
Ini bukan dengan autada, tapi dengan arsaha. Wal jibala, dan akan gunung-gunung. Jibal itu jamak dari jabal. Jabal artinya gunung. Jibal gunungnya lebih dari satu. Saya melihat satu gunung, ra'aitu jabalan. Saya melihat dua gunung, ra'aitu jabalaini. Saya melihat gunung-gunung, ra'aitu jibalan katsirah. Cara bahasa Arab. Berarti jibal jamak dari jabal. Wal jibala, dan kami jadikan gunung-gunung, arsaha, dan bukan kami jadikan, dan akan gunung-gunung ini maksud sabilil ijtibal. Wal jibala, dan akan gunung-gunung, arsaha, itu memancang ya Allah akannya gunung, dipancangkan gunung-gunung. Apa maksud pancang di sini? Athbataha, Allah tetapkan gunung itu ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, litaskuna, supaya gunung itu bisa menjadi penenang. Kita kalau mau tenang juga nyarinya gunung kan, Pak? Ya, maksudnya pergi wisata. Tapi sekarang kan wisata di pergunungan udah digusur-gusur semuanya, Pak. Sama Pemprov yang baru habis semuanya. Ya bagus, memang ini salah satu fungsinya wal jibala arsaha. Gunung itu jadi pemancang. Pertama ya biar nggak terlalu banyak terjadi gempa bumi. Kemudian yang kedua ada pohon-pohon di situ untuk menyerap resapan air. Nah itu hikmah dan sunnatullahnya begitu. Artinya ketika kita jaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Kalau kita nggak bisa menjaga alam, ya alam juga jangan kaget jika ingin memusuhi kita nanti. Caranya banyak. Nah litas guna bumi ini supaya bisa tegak tetap, gak goyang ke kiri. Ini bahasanya sakana yaskunu taskun. Dari kata-kata sakinah juga sama seakar kata. Apa sih maksudnya sakinah? Tenang, tetap. Artinya gak noleh ke kiri, gak noleh ke kanan. Kita dengan keluarga yang sakinah. Maksudnya apa? Biar setia. Ya. Kalau ditanya kesetiaan menjamaah masjid mana, saya gak ragu deh. Ya. Insya Allah setia. Setiap gang ada. Insya Allah di sini setia semua. Kunci hidup sukses bahagia sih cuma dua kata guru saya. Yang pertama setia, yang kedua tanggung jawab. Mana setia bukan berarti nggak boleh poligami loh ya Pak. Kalau istri kita dua-duanya kita setia dengan dua-duanya, itu maksudnya. Insya Allah saya ya dalam berkat. Bisa insya Allah ya. Lintas pun supaya hidup kita jadi tentram, jadi tenang. Insya Allah. Itu semuanya adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an. Ini kok dibacanya mata'an? Kenapa enggak mata'un? Kenapa enggak mata'in? Jawabannya secara ilmu gramatikal bahasa Arab nahwu maf'ul lah. Ini i'rabnya maf'ul lah. Hukum maf'ul mansub ala nasab fathah. Mata'an limuqaddarin dari fi'il yang dibuat aidzalika mat'atan. Masdarnya tamti'an. Mata'a yumati'u tamti'an. Mata'an. Mata'an itu adalah kenikmatan. Mata'an lakum. Ada gunung, ada bumi. Ini semuanya Allah ciptakan mata'an lakum, bukan buat menyengsarakan kalian, tapi supaya bisa kalian nikmati. Bukan cuma kalian, wali an'amikum, bahkan untuk hewan ternak kalian. An'am jamu na'amin, jamak dari kata-kata na'am. Apa arti na'amun? Wahyal iblu, yakni al-iblu onta, wal baqar sapi, wal ghanam kambing. Ini secara umum makna na'amun itu. Beda ya Pak ya? Na'amun ujungnya pakai dhamma. Kalau na'am disukun itu artinya iya. Ya. Arti na'am itu dua. Kalau pakai na'amun itu artinya binatang ternak. Jamaknya an'am. Makanya ada surat binatang ternak namanya surat Al-An'am. Itu artinya binatang ternak. Itu jamak, mufradnya na'amun. Tapi kalau na'am itu artinya iya. Na'am muncul setelah ada pertanyaan a atau hal, apakah. Setiap ada apakah dalam bahasa Arab harus antara la atau na'am. Hal ja'a Muhammad, apakah datang Bapak Muhammad? Jawabannya antara dua atau la atau na'am. La, tidak. La yaji'u Muhammad. Bapak Muhammad tidak datang. Na'am, ya ja'a Muhammad. Pak Muhammad datang. Itu contoh penggunaannya. Ya, ini beda-beda harokat dikit, beda artinya. Saya juga bingung. Jamaah, jamaah iya. Oh, na'amun maksudnya. Karena
Karena di sini kan gak ada harokat ya kalau kita baca kitabnya. Nah, ini semuanya adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita sebagai manusia, bahkan untuk hewan ternak kita semuanya. Nah. Kemudian, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ini kemarin saya sudah jelaskan nama surat An-Nazi'at. Selain nama An-Nazi'at juga disebut dengan surat At-Tammah. Apa arti At-Tammah? Nih kita bahas sekarang. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka idza apabila ja'ati datang, maka apabila datang. Setelah idza itu harus kata kerja, setelah jika itu harus kata kerja. Kita ngomong gitu kayaknya deh. Bahasa Arab, bahasa Indonesia mirip-mirip. Pokoknya setelah kalimat kalau, jika, apabila, andai kata, itu harus kata kerja. Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Maka jika ja'a datang, apa yang datang? At-Tammatul Kubra, malapetaka yang besar. Kabir besar, kubro juga besar. Cuma kalau kabir buat laki-laki, kubro buat perempuan. Disebut kenapa perempuan? Karena ujungnya ada tak. Tomah ada tak marbutoh itu tanda perempuan. Kalau nggak ada tak marbutoh biasanya laki-laki. Jamil perempuannya jadi Jamilah. Latif, Latifah. Syadid, Syadidah. Karim, Karimah. Halim, Halimah. Apalagi? Afif, Afifah. Afif al-kabir, Afifah al-kubra. Ya, itu bahasa Arab. Kubra artinya besar. Jika nanti datang malapetaka yang besar, apa yang dimaksud malapetaka di sini? An-nafkhatus saniyatu, tiupan sangkakala yang kedua. Justru petaka itu di situ mulainya ternyata. Orang baru terpikir hari kiamat petaka, betul guru Arab, betul, tapi itu tommatus sugra, malapetaka kecil, malapetaka sesungguhnya. Kapan terjadi? Nih, Tammatul Kubra An-Nafkhah As-Saniyah. Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Disitulah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ayat yang ke-35. Yauma pada hari itu, hari ketika datang malapetaka yang besar, yatadzakkarul insan, akan teringat orang-orang. Badal min tidak, ini badal tidak. Apabila datang hari kiamat itu, nah maksudnya tiupan yang kedua di rangkaian hari kiamat, masa'a, apa yang akan orang ingat, masa'a, apa yang pernah mereka lakukan, apa yang pernah mereka upayakan. Di mana? Di dunia, di dalam dunia, min khairin, dari urusan-urusan yang baik, wasyarri, dan urusan-urusan yang jelek. Nah, jadi nanti amal-amal kita akan kita pertanggungjawabkan ya di sini setelah at-tammatul kubra. Apakah semuanya akan merasa celaka dan ini menjadi malapetaka? Enggak, hanya orang-orang yang tidak beriman. Ini ingat ayat ini buat ahli Makkah yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nanti semuanya akan lihat di-replay oleh Allah semua amal-amal selama kita di dunia, dari mulai usia balik sampai kita mati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, min khairin yang baik-baik, wa syarrin yang buruk-buruk. Di situ kalau ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, lanjutan ayat berikutnya, ayat ke-36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu, burriza, barraza yubarrizu tabrizan, artinya memperlihatkan. Wa burriza, dan diperlihatkan. Apa maksud diperlihatkan? Uzhira, Allah tampakkan, ditampakkan oleh Allah al-jahim. Apa yang Allah tampakkan? Jahim. Apa isi itu jahim? An-narul muhriqatu, neraka yang membakar. Bagi siapa ditampakkan? Limayya, bagi siapapun yang melihatnya.
likulli ra'in, semua likulli ra'in, bagi setiap siapapun yang nantinya di sana akan melihat neraka jahim. Tamatul Kubra di dalam tafsir dijelaskan ad-dahiyatul lati ta'lu 'ala dawat, petaka yang lebih tinggi dari semua petaka-petaka yang ada. Fahiya a'zamu min kulli 'azim, petaka ini lebih besar dari semua petaka-petaka yang besar. Nah, itu. Jadi Tamatul Kubra ini sangat dahsyat, luar biasa. Pernah gak Pak kita duduk ngerenung diam gitu sambil nongkrong di depan rumah, duduk di bangku, bareng ngopi, kadang-kadang pagi-pagi di luar bulan puasa merenungi, ya Allah, ntar kalau saya mati kira-kira saya masuk kemana ya Allah, masuk ke surga atau masuk ke neraka. Nah ini sekali-kali coba kita merenung, karena merenungan-renungan seperti itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita juga Pak. Sekali lagi, ketika seseorang ingat dengan dosa-dosanya, itu juga menghapuskan dosa. Tapi yang dimaksud diingat harus ada rasa penyesalan. Ya. Kalau kita ingat dengan dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan dan ada penyesalan, itu menghapus dosa. Bagaimana kalau membanggakan? Nah, justru itu yang justru akan menambah dosa lagi. Ada orang masuk penjara, ketangkap gara-gara maling ayam. Di penjara ada temannya lagi yang baru. Kenapa lu masuk? Maling apa? Ayam. Tolong, gua nih, bapak apa? Di Alfamart ada ketinggalan, gua ambil, aman tuh. Nah, itu ingat dosa, tapi bukan penyesalan, tapi membanggakan. Maka wajar banyak orang yang keluar dari penjara lebih pintar dari sebelumnya, karena saling berbagi ilmu senjata di situ. Banyak saya mendengar cerita, meski tidak semuanya. Namanya kan kalau di lapas itu bukan narapidana disebutnya, tapi WB, warga binaan. Belum lama di kota Canik Aceh banyak yang kabur itu Pak, dijebol. Karena nggak kuat, kamar yang nampungnya mungkin hanya untuk ibaratnya 15 orang, jadi apa 50 orang, sesek lah orang-orang semuanya. Insyaallah. Nah, fa'amma man tagha, insyaallah kita khatamkan hari ini surat An-Nazi'at. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Apa maksud di sini? Ini ayat ke-37. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Apa maksud melampaui batas di sini? Kafara, dia kufur. Kafara, dia kufur kepada Allah. Bagaimana cara kufurnya? Wa atal hayatad dunya, dan dia mengikuti hayatad dunya, kehidupan dunia, mengutamakan kehidupan dunia. Dengan cara apa mengutamakan kehidupan dunia? Bittiba'i syahwat, dengan mengikuti syahwatnya. Syahwat itu nanti terbagi-bagi ya Pak ya. Ada 3 atau 2 bagian. Ada syahwat yang mengajak kepada kebaikan, ada syahwat yang mengajak kepada keburukan. Yang dimaksud di sini orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang mengikuti syahwat dunia yang mencelakakan. Karena nanti mendahulukan, atawayudiru artinya mendahulukan. Boleh nggak kita mendahulukan orang lain? Boleh, dengan catatan di luar ibadah. Tapi dalam hal ibadah jangan dahulukan orang lain, diri kita sendiri dulu. Kalau ada saf yang kosong di depan kita, jangan suruh orang lain. Kita kadang-kadang gitu. Silakan makruh gitu Pak. Kita dulu maju ke depan, baru orang di belakang kita panggil. Praktek begini itu makruh. Kalau ada 1 keran perebutan, siapa dulu? Bapak dulu, saya dulu. Biasanya kita dulu kalau bisa. Itu dalam hal ibadah, jangan dahuluin orang lain. Tapi di luar ibadah mendahulukan orang lain boleh, bahkan dianjurkan. Kita cuma punya motor 1, tetangga ketok-ketok pintu. Assalamualaikum Pak, minjem motor dong. Mau kemana? Saya mau puskesmas, anak saya demam dari tadi, gak turun-turun, saya gak punya motor. Kita mau pergi kerja, pakai motor itu. Opsinya 2, kita pakai motor atau kita naik ojek online. Jawabannya, kita naik ojek online, biar tetangga minjem motor kita. Nah, itu mendahulukan orang lain di luar ibadah Allah. Harus, bahkan sunnah itu. Sunnah Pak. Ada piring, ada piring berisi makanan 1 porsi. Kita makan, teman kita lapar. Teman makan, kita yang lapar. Apa yang kita pilih? Kita lapar atau kita makan? Jawabannya, kita yang lapar. Harusnya begitu. Kalau dia mau. Tapi kan kadang-kadang kalau orang serius, oh iya makasih, habisin semua buat dia. 1 porsi ya, saya jual 1 porsi. Jadi kaidahnya mendahulukan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh. Ya, ingat itu.
Tapi mendahulukan orang lain di luar ibadah, ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Yang penting jangan dalam hal ibadah. Dan itu banyak contoh-contoh keseharian kita. Apapun itu. Pak Ustadz, ada janda cakep banget Pak Ustadz, kalau nggak saya duluan yang nikahin, teman saya nikahin duluan. Intet aja duluan. Sunnah itu. Nikah kan ibadah. Nikah ibadah. Lebih baik minta izin atau minta maaf? Mudah-mudahan istri saya nggak lihat live ini. Artinya kita wa'asawal hayat dunia, kita menghindari untuk mendahulukan dunia, mengutamakan dunia. Dunia itu banyak. Kalau ngaji bab muka syafatul qulub, bab tentang dunia itu nggak bisa habis. Intinya apakah dunia itu jelek? Enggak juga. Dalam Al-Quran juga wala tansa nasibaka, jangan lupakan nasibmu, bagian kamu dari dunia. Artinya nggak salah dengan dunia itu. Yang penting bagaimana dan di mana kita meletakkannya, di dalam genggaman kita atau takutnya dunia ada di hati kita. Itu yang diwaspadai. Wa ansarul hayatad dunia. Karena apa efeknya kalau ada orang yang mendahulukan dunia? Ayat yang ke-39. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Karena nanti neraka jahim hiyal ma'wa. Tafsirnya ma'wa akan menjadi tempat kembali untuk dia. Insyaallah. Nauzubillah. Kalau kita terlalu fokus dengan dunia itu ya umumnya kalau di dalam kitab tuh harta, tahta dan jabatan. Umumnya harta, tahta, jabatan, harta, tahta dan perempuan. Itu tiga hal dunia. Tapi apakah Rasulullah menjauhi dunia? Enggak juga. Bahkan Rasulullah mencela kalau ada orang yang sanggup nikah, udah siap nikah, gak nikah. Rasul mencela juga orang seperti itu. Tapi kalau dia ada alasan lain yang dibenarkan, nggak masalah. Banyak ulama yang akzab, nggak sempat menikah seumur hidupnya. Siapa satu yang paling populer di antaranya, ada yang pernah mendengar? Siapa namanya? Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani di Tanara ya, tapi Imam Nawawi yang arah kitab Syarh Al-Muhadzab yang kita ngaji hadis dari Sholihin. Itu setiap di majelis itu beliau belum sempat menikah. Bahkan dijuluki ilmu bainal fakhidaini, ilmu beliau di antara dua selangkangannya. Itu ungkapan yang agak sedikit kasar, tapi maksudnya apa? Beliau saking fokusnya sama ilmu, nggak ada waktu buat mikirin perempuan. Ditambah kalau fokus ke perempuan, pasti ada yang maksud perempuan itu istri. Ditambah kalau fokus, pasti ada tanggung jawab yang harus dipikirkan. Dan itu akan sedikit mengambil waktu beliau untuk ilmu. Cuma usia beliau tidak banyak, 50-an beliau wafat. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang belum nikah, ya mungkin sedang nyari ilmu, bikin kitab dan lain sebagainya. Tapi mustahil ada cuma sekarang yang bisa seperti itu. Apakah harus seperti itu? Enggak juga. Imam Syafi'i, imam kita juga menikah, dan banyak ulama-ulama lain yang menikah. Bahkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari berapa kali? 1 kali. Di bulan Ramadan sehari 2 kali. Siapa yang hari ini hatam 2 kali? Mustahil. Saya nggak bisa Pak. Gimana cara baca Imam Syafi'i itu hatam? 1 juz itu kalau kita membaca dengan guru kita Ustaz Mubarak bisa menjelaskan nanti. Tapi yang pernah saya tanya dengan teman saya yang hafiz, dia hafiz sudah mungkin banget. Ente sanggup 1 juz dengan baca qiraat hadar itu berapa menit? Jawabannya antara 15 sampai 20 menit sejuz. Itu berarti kalau kali 30 juz kurang lebih sekitar 5 jam sehari. Bisa nggak? Bisa. Nah itu teman saya pernah melakukan itu, khatam Quran dalam sehari. Bahkan di Palestina besok insya Allah ada saya Palestina subuh. Di Palestina itu ada sekolah tahfiz. Syarat kelulusan tahfiz 1. Di sidang duduk di tengah-tengah, di depan ini ada 6 atau 5 orang ustaz. Dia nyimak bacaan Al-Quran, dia baca tanpa melihat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Selesai 6-7 jam. 6 harus 5-6 guru. Dicek atau kenapa 5-6 guru? Takut guru yang ngantuk, masih fokus guru yang lain. Itu disimak. Gak boleh ada yang ngacak. Kalau 2 kali dalam 1 halaman, pulang dari awal lagi halamannya. Masya Allah. Itu tuh di Palestina. Dalam kondisi perang mereka masih bisa seperti itu. Tapi saya dengar info katanya sekarang sekolahnya udah hancur. Saya dengar sekolahnya udah hancur. Karena saya banyak berteman dengan orang Palestina, bahkan pernah jadi penerjemah Syekh di Palestina dan menjelaskan beliau bisa lulus dengan cara seperti itu, tahfiz Quran. Makanya bacanya mungkin banget. Saya mah kalau beliau baca pelongo-pelongo, suaranya indah, Masya Allah. Nah itu orang-orang yang mendahulukan kehidupan
di dunia dengan mengikuti syahwat-syahwat, menjauhkan diri dari agama, fa innal jahima hiyal ma'wa. Siap-siap ditempatkan di neraka jahim. Nauzubillah. Sebaliknya, dalam Al-Qur'an gitu ya, selalu ada yang baik, ada yang buruk. Wa amma man khafa maqama rabbih. Ini kayaknya belum kita baca sampai sini. Baik. Kita baca bersama-sama. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Wa amma man khafa maqama rabbih. Kalau tadi ada orang-orang yang asal hayat dunia, mantogho, melampaui batas. Tapi sebaliknya, adapun orang-orang yang mendahulukan man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut dengan kekuasaannya Allah, wa nahan nafsa, dan mencegah dirinya 'anil hawa, dari perbuatan hawa nafsu. Balasannya, kalau tadi fa innal jahima hiyal ma'wa, lawannya fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurga hiyal ma'wa, itu adalah tempat kembalinya mereka. Wa hasilul jawabi fal asi finnar wal muti fil jannah. Kesimpulannya satu, orang-orang yang maksiat di neraka, wal muti orang-orang yang taat di syurga. Dan terakhir, yas'alunaka, ini tema terakhir hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati, mereka bertanya kepada kamu siapa? Nabi Muhammad. Ai kufar Makkah, artinya orang-orang kafir Makkah pada saat itu bertanya kepada 'anis sa'ati, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, apa arti ayyana mursaha? Mata wuquha wa qiyamuha, kapan hari kiamat bakal terjadi dan bakal ada. Tapi Nabi SAW menjawab, dan ini atas arahan dari Allah, fima anta min dzikraha, fima, padahal apa, fi ayyi syai'in, maksudnya pada sesuatu apa, anta min dzikraha, bermula engkau dari menyebut-nyebutnya kiamat. Maksudnya apa ini? Pada urusan apa engkau menyebut-nyebutnya hari kiamat? Tafsirnya, laisa 'indaka 'ilmuha hatta tadhkurha, engkau tidak akan pernah mengetahuinya hatta tadhkurha, sampai engkau sebut-sebut tuh hari kiamat. Artinya apa? Percuma ente mau nanya kapanpun hari kiamat, enggak bakal ada jawabannya. Lagi juga ngapain ente nanya-nanya? Nah, kayak gitu bahasa kita. Ini nyindir Al-Quran buat mereka, karena mereka tahu bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ujung-ujungnya nanya, emang kapan sih hari kiamat? Terus ente buat apa nanya-nanya hari kiamat? Emang tahu? Emang udah siap? Nah, itu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya ila rabbika muntaha, kepada Tuhan muntaha, tempat ujung dari segala sesuatu. Muntaha ilmiha la ya'lamu ghairuhu, hanya ujung itu yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, tidak ada satupun yang tahu. Innama anta mundir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mundiru, orang yang memberikan peringatan. Innama yanfa'u indaraka, tafsirnya begitu, maksudnya
Peringatanmu akan berguna buat satu orang saja. Siapa? Mayyaksha, orang yang menakut, orang yang takut akan yang hari kiamat. Ayyakhafa, takut akan hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu, seakan-akan mereka pada hari kiamat, yarawnaha, mereka melihat hari kiamat, lam yalbathu, mereka tidak tinggal, fi kuburihim, di dalam kubur mereka, tafsirnya illa asyiyatan, kecuali pada waktu asyiyah, sore, au duhaha, adapun pada waktu duha. Maksudnya apa? Sebentar doang hidup kita, ujung-ujung kiamat entar. Hidup kita itu nanti akan dinilai kayak waktu nih sekarang suruh sampai entar zuhur, atau kayak dari waktu zuhur sampai sore. Udah, waktu kita itu doang, saking sebentarnya. Yalam yalbatu ila asyiyatan duha. Maka perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah besok kita akan lanjut di surat berikutnya, surat At-Takwir. Surat At-Takwir insyaallah. Abasa, sorry, loncatan ini. Wah, abasa. Ini peringatan dari Rasulullah SAW, peringatan dari Allah pada Rasulullah SAW. Syukran dari ini. Insyaallah. Dari bertanya? Bagaimana? Ya, kenapa saya agak telat sedikit untuk memastikan guru matahari sudah selesai terbit sempurna. Karena kita nggak boleh sholat lagi terbit matahari atau terbenam matahari, harus benar-benar sempurna. Tinggal nanti memastikan jam ini tepat atau enggak ya, kita lihat fisiknya. Aman yang kata ulama, takhirkan sedikit. Awalin start puasa sebelum azan. Kalau bisa buka puasanya juga telatin sedikit. Bukan udah buka puasa, enggak. Untuk memastikan matahari benar-benar terbenam atau terbit. Itu adabnya di dalam fikih seperti itu. Jadi lama-lama dalam ibadah keren banget, masya Allah. Dan itu nggak semua orang siap. Sekali lagi, innal jannata hiya al-ma'wa. Cuma orang yang nyari surga doang. Kalau bisa nanti subuh Jumat berikutnya rakaat kedua sajadah juga. Cari ayat sajadah yang lain. Kalau nggak apa, Pak Ustaz, tempelin di situ, pelit. Ada kan karton? Jadi imam nanti bisa baca. Tapi harus pakai kacamata paling minus. Kalau enggak, minus Masya Allah, keren. Dan itu sunnah ya, ada hadisnya. Nabi itu menyunahkan kalau bisa sujud tilawah itu ada di setiap subuh Jumat. Karena itu sholat yang paling baik itu sholat subuh. Sholat subuh kapan? Hari Jumat. Apalagi jatuhnya di bulan Ramadan. Masya Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi na'ama wa yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'afwan dari hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana wa